Satu, oke, kita sekarang ada di mata praktikum RK, dan insya Allah saya akan menjadi PJ kalian untuk beberapa pertemuan ke depan. Oke, langsung aja. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai pengantar bahasa pemrograman Fortran. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah, kedua adalah struktur program, ketiga adalah aturan penulisan, dan yang keempat adalah tipe data. Dimulai dari sejarah, Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language, yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Memang nanti di dalam Fortran ini kita dapat banyak menemui rumus-rumus, tapi kita usahakan kita mempelajari yang simpel-simpel saja agar kalian juga tidak pusing nantinya. Nah, Fortran yang merupakan kependekan dari formula translator merupakan bahasa tingkat tinggi, high level language, atau bahasa yang berorientasi ke masalah tertentu, atau yang sering disebut dengan problem oriented language. Sebelum adanya Fortran, untuk memprogram komputer harus menggunakan bahasa mesin atau bahasa rakitan, atau yang sering disebut dengan assembly. Pada sekitar tahun 1950, John Backus, ahli di IBM, mulai mengembangkan bahasa tingkat tinggi yang biasa kita sebut dengan sekarang ini adalah Fortran. Selanjutnya ada juga struktur program. Struktur bahasa Fortran. Struktur bahasa Fortran itu dibagi menjadi 5 bagian kolom, dan tiap-tiap baris di dalam program dapat berisi: pertama, metakomen, yang merupakan compiler direktif, misalnya statement program seperti pada bahasa pemrograman Pascal. Kedua ada komentar, ketiga ada statement, dan yang keempat adalah sambungan dari statement baris sebelumnya. Selanjutnya ada aturan penulisan. Sama seperti bahasa pemrograman COBOL yang memiliki aturan penulisan, Fortran pun seperti itu. Namun saja aturan penulisan pada Fortran lebih sedikit dibandingkan dengan COBOL. Ada 5 aturannya. Yang pertama, kolom pertama digunakan untuk indikator metakomen atau komentar, yang dimana untuk metakomen itu digunakan karakter $, sedangkan jika berisi C besar ataupun C kecil itu berarti komentar. Jadi kalian kalau ingin menggunakan komentar itu bukan menggunakan simbol pagar lagi, melainkan menggunakan simbol C besar ataupun C kecil. Lalu, kolom 1-5 disebut dengan label statement, kolom 6 digunakan sebagai indikator sambungan dari baris sebelumnya, 7-72 digunakan sebagai tempat untuk penulisan rutin program Fortran, 73-80 digunakan sebagai dokumentasi yang sifatnya opsional. Selain itu, di dalam pembuatan variabelnya juga memiliki aturan tertentu. Yang pertama, maksimum memiliki panjang 1320 karakter, tetapi hanya 6 karakter yang signifikan. Kedua, karakter pertama harus berupa huruf, tidak boleh ada spasi, dan juga tidak mengandung karakter khusus. Selanjutnya adapun tipe data pada bahasa pemrograman Fortran. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, tipe data Fortran di sini tuh ada 4, yaitu integer, real dengan preposisi tunggal maupun ganda, karakter, dan juga logika. Dan yang terakhir terdapat bentuk umum program. Nah, di sini yang kakak bilang tadi ada huruf C. Nah, huruf C di sini itu menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat komentar. Nah, kalau kita sudah menemukan sintaks atau sebuah operasi, baik itu operasi bilangan atau operasi yang lainnya, itu menandakan bahwa blok tersebut adalah blok statement. Selanjutnya yang disebut dengan label statement itu adalah nih, angka 5 di sini. Angka 5 di sini itu disebut dengan alamat. Alamat yang akan dituju. Contohnya, kalau kalian menggunakan sintak perulangan, kalian ingin menuju ke label mana? Nah, pasti saja kita akan menyebutkan angka dari label statement tersebut agar mempermudah kita. Nah, menurut kakak untuk teorinya cukup segitu saja. Kita akan mencoba menggunakan perintahnya ya. Kita akan mencoba.
buat program yang simple-simple saja. Nah, di sini kakak menggunakan compiler online. Sebenarnya bisa kalian install, tapi supaya mempermudah saja kakak menggunakan compiler online. Kalian bisa search di Google compiler online, terus language-nya diubah dengan Fortran. Tapi memang ada sedikit perbedaan antara online dengan yang kalian install di laptop kalian, gitu ya. Oke, di sini kakak ingin membuat sebuah program penginputan nama. Kita mulai ya. Pertama, karena string, kakak menggunakan tipe data karakter. Right, di sini tuh istilahnya seperti print. Read ini membaca inputannya nanti. Kita kasih label. Format ini untuk penginputannya, dan jangan lupa kalau ada string di dalam sebuah kurung harus menggunakan tanda petik. Oke, kita coba running. Di sini kenapa error? Karena di terakhirnya harus ada and atau penutup. Oke, enter. Namanya udah keluar. Kita running lagi. Kita input ya. Nama Afni. Jadi program ini udah sukses. Tapi kita coba lagi. Coba kita Afnires. Maka outputnya Afnir. Kenapa outputnya Afnir dan hanya ada 5 huruf? Karena di sini kita memberi perintah bahwa karakter yang dibaca itu nantinya hanya 5 huruf. Dimulai dari sebelah kiri, pojok kiri. Hanya 5 huruf. Mau kalian nanti inputnya 10 atau lebih, pokoknya dari 5 yang kebaca tetap 5. Kita coba lagi, kita buktikan lagi. Ini pasti yang kebaca hanya Afnit ya. Kita enter Afnit. Jadi yang kebaca hanya 5 karakter saja. Menurut kakak untuk pertemuan satu ini cukup. Sekian dari kakak, semoga kalian semua mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.